Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi. Puji Tuhan kita bisa bersama beribadah hari ini. Itu semua karena penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Mari sebelum kita membaca kebenaran firman Tuhan, kita lebih dulu berdoa kiranya Tuhan menolong kita, memampukan kita supaya firman yang kita baca menolong hidup kita supaya hidup kita sesuai dengan kehendak Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa di dalam surga yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan ketika Engkau memanggil kami untuk kami boleh datang ke rumah Tuhan. Untuk kami boleh memuji nama Tuhan. Untuk kami boleh menghadap hadirat Tuhan. Bahkan sebentar kami hendak membaca kebenaran firman Tuhan. Kiranya firman itu yang kami baca sebentar lagi ya Tuhan, menolong kami semua supaya hidup kami berpadanan dengan Engkau semata ya Tuhan. Bila mana firman yang kami baca mengoreksi hidup kami, ajar kami ya Tuhan untuk mengintrospeksi diri kami. Ajar kami juga untuk agar hidup kami berkaca lewat firman-Mu ya Tuhan. Sehingga apa yang tidak baik yang kami lakukan dalam hidup ini, kami letakkan dan kami ikut dengan perintah Tuhan. Kami serahkan hamba-Mu dengan segala keterbatasan yang ia miliki untuk menyampaikan kebenaran firman hari ini. Maupun setiap kami ya Tuhan, Engkau berkati, Engkau tolong kami. Supaya firman yang kami baca, yang kami dengar, boleh mengubah hidup kami. Terpujilah nama Tuhan. Dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ketika saya terjadwal untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan hari ini, ada begitu banyak gejolak dalam diri saya, Saudara. Saya merasa tidak sanggup membahas hal ini gitu ya. Karena kalau saya lihat gitu Saudara, saya buka transkrip nilai saya doktrin Saudara, itu jeblok Saudara ya. Tetapi saya bersyukur saudara dengan adanya tema ini saya dimampukan oleh Tuhan untuk membaca kembali apa yang sudah saya terima beberapa waktu yang lalu saudara. Cukup lama saya bergumul akan hal ini saudara. Dan kita akan membaca kebenaran firman Tuhan pada hari ini di dalam 2 Timotius pasal yang ketiga ayat 16 sampai 17 saudara. Mari sama-sama kita melihatnya saudara. 2 Timotius pasal yang ketiga. Apakah bisa ditampilkan di depan juga ya teman-teman multimedia? Supaya saya bisa lihat. Oke, 2 Timotius, maafkan saya. Pasal 3 ayat 16 sampai 17. Demikianlah sabda Tuhan. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Yang berbahagia adalah setiap kita yang tidak hanya membaca, tapi lebih kita yang melakukan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ketika saya bergumul mempersiapkan hal ini saudara, saya teringat dengan satu tokoh film saudara. Mungkin Bapak Ibu Saudara yang pernah muda pasti tahu film ini begitu ya. Ada yang tahu film ini? Waduh. Jangan-jangan zaman bioskop tidak ada. Saudara tahu film ini? Tahu ya? Robin Hood tahu ya, Pak Gunawan tahu itu ya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, apa yang saudara ketahui tentang tokoh film ini, saudara? Apa saudara? Billy. Ya, saudara ya. Betul sekali saudara. Jadi Robin Hood ini punya satu kebaikan dalam hidup dia.
di mana dia ini menolong orang-orang miskin. Tetapi ada tapinya ya. Tetapi cara yang dia gunakan untuk membantu orang-orang miskin itu dengan cara merampok. Saya tanya kepada baik saudara, kira-kira Robin Hood ini tokoh yang baik atau tidak? Hah? Draw. Gimana? Ayo, boleh kasih tanggapan saudara. Gimana? Draw katanya. Enggak ada draw. Hitam ya hitam, putih ya putih gitu loh. Gimana saudara? Wah, ini bisa rame ini ya kalau dilanjutkan gitu ya. Nah, saudara-saudara, mungkin kebanyakan orang akan memuja Robin Hood-nya adalah tokoh yang baik. Dia membela orang-orang miskin, membantu orang miskin. Tapi adakah saudara yang mengatakan dia tidak baik hari ini? Wah, bahaya loh Smelling. Semua ngomong Robin Hood orang baik. Gimana saudara? Bingung saudara. Nah, Bapak saudaraku yang dikasihi Tuhan, seringkali kita menilai orang itu dari tindakannya. Tapi kita lupa dengan caranya. Robin Hood ini memang tindakannya itu baik, saudara. Tetapi saudara harus nilai juga cara yang digunakan Robin Hood untuk membantu orang-orang miskin itu bagaimana. Memang saudaraku yang dikasihi Tuhan, sesuatu yang dikatakan baik itu bukan hanya dinilai dari tindakannya. Saudara. Tindakannya baik. Tapi kalau caranya salah, ya tetap salah. Saudaraku, firman Tuhan dengan jelas mengatakan kepada kita, kalau berbuat jahat itu dosa. Bukan dosa kecil, dosa besar, sudah ada kayak gitu. Walaupun Robin Hood ini membantu orang miskin, tetapi caranya merampok, mencuri itu jadi mafia itu salah di hadapan Tuhan. Maka tokoh ini bagi saya bukan tokoh yang baik. Sesuai dengan firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tentunya ketika kita bisa ngomong Robin Hood tidak baik, itu ada standarnya. Betul ya? Standarnya apa? Bagaimana kita tahu kita ngomong Robin Hood bukan orang baik? Dari firman Tuhan. Karena ada tindakannya baik. Tapi kalau cara dia merampok, mencuri itu tetap salah. Kata firman Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, bagaimana pada waktu itu, saudara? Kenapa ide sola scriptura itu muncul di tengah-tengah gerakan reformasi pada saat itu? Mungkin Bapak Saudara sudah mendengar khotbahnya Pendeta Meling beberapa waktu yang lalu, menyinggung ada 5 hal yang diperjuangkan di dalam reformasi, saudara. Masih ingat saudara? Apa aja itu? Sola apa? Sola apa? Sola Gracia. Sola Fide, hafal ini. Terus apa? Nah, di hari ini, minggu lalu apa? Solus Christus. Minggu depan? Soli Deo Gloria, 100 ya. Ambil sepeda, enggak ada ya saudara. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, ketika kita ngerti 5 sola itu dan kita hari ini akan belajar di dalam satu sola, yaitu sola scriptura, saudara. Tentu saudara juga sudah ingat apa yang disampaikan Pendeta Meling, di mana sola scriptura secara hurufiah, saudara, berarti hanya kitab suci. Saudara, saya kasih penekanan di situ dalam terjemahannya itu. Kitab suci saya tulis seperti itu, dan paling besar, pakai huruf besar adalah kata apa? Hanya. Jadi persoalannya ada kata hanya itu. Kenapa pada waktu itu para reformator itu ngomong hanya kitab suci? Tentu ada hal-hal yang membuat para reformator itu memperjuangkan untuk membalikkan jemaat Tuhan pada waktu itu. Hanya kitab suci. Nah, saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada waktu itu dalam perjuangannya saudara, gereja pada waktu itu bukan hanya mempercayai kitab suci sebagai standar kebenaran,
dalam kehidupan dan beriman. Tetapi gereja pada waktu itu juga mempercayai hal-hal yang lain yang ia gunakan di dalam bergereja dan beriman sebagai standar kebenaran, saudara. Nah, salah satunya apa, saudara? Gereja pada waktu itu menyandingkan Alkitab kita yang kita miliki sekarang dengan tradisi-tradisi gereja, saudara. Di mana tradisi gereja itu juga bisa dijadikan acuan kebenaran. Secara formal mungkin mereka akan ngomong, saya menolak itu. Tetapi dalam praktek bergereja mereka dengan sengaja menyejajarkan otoritas Alkitab dengan tradisi gereja. Maka dari itu dengungan hanya kitab suci. Itu diperdengarkan, didengungkan, dikabarkan, diperjuangkan, saudara. Supaya gereja pada waktu itu kembali untuk yakin bahwa hanya kitab suci yang boleh menjadi standar kebenaran. Tidak cuma itu, saudara. Tidak cuma gereja menyandingkan antara Alkitab kita dengan tradisi gereja pada waktu itu. Selain itu, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, gereja pada waktu itu juga menyandingkan Alkitab dengan keputusan-keputusan gereja di dalam beberapa momen dalam sejarah gereja. Inilah juga yang ditentang oleh para reformator pada waktu itu. Kenapa, saudara? Karena sola scriptura itu menekankan bahwa standar kebenaran gereja itu adalah Alkitab, bukan pemimpin gereja. Pemimpin gereja bisa salah, pemimpin gereja bisa keliru, saudara. Tetapi Alkitab tidak pernah salah. Alkitab tidak keliru, tapi pemimpin gereja bisa salah. Itulah yang diperjuangkan pada waktu itu, saudara. Saya kasih contoh, saudara. Kita bandingkan dengan waktu zaman Yesus, saudara. Di dalam zaman Tuhan Yesus, saudara, kita bisa melihat bagaimana para murid pada waktu itu, saudara. Misal saja murid-murid Tuhan Yesus makan tanpa mencuci tangan, itu dipersoalkan oleh ahli-ahli Taurat. Kemudian selain itu, murid-murid Tuhan Yesus ketika makan gandum di ladang, itu juga dipersoalkan. Ketika Tuhan Yesus menyembuhkan di hari Sabat pun, itu dipersoalkan oleh ahli-ahli Taurat pada waktu itu. Dari sini kita bisa melihat, saudara-saudara, di dalam Matius pasal yang ke-15, saudara baca di sana, di mana Tuhan Yesus menegur para ahli-ahli Taurat dan orang Farisi itu dengan mengatakan demikian. Mengapa engkau mengganti firman Allah dengan tradisi-tradisi manusia? Jadi orang Farisi menganggap, saudara, bahwa apa yang tertulis di dalam kitab suci itu sama berotoritasnya dengan apa yang menjadi tradisi lisan mereka. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan, apa yang menjadi kebiasaan mereka secara turun-temurun, itu mereka pakai sebagai standar kebenaran. Maka Tuhan Yesus sangat menentang hal itu. Karena Alkitab kita jauh lebih tinggi standar kebenaran dibandingkan tradisi-tradisi manusia. Kebenaran Alkitab terletak jauh lebih tinggi daripada tradisi manusia. Saudaraku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, karena manusia jatuh di dalam dosa. Manusia mewarisi natur dosa, sehingga keputusan, pikirannya, perasaannya, pertimbangannya bisa salah. Dan seringkali malah keliru. Sekali lagi, yang tidak bisa keliru adalah Alkitab. Maka sampai pada zaman reformasi gereja, hal ini terus didengungkan, saudara, diperjuangkan kembali. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, bagaimana dengan kondisi hari ini?
Kalau pada waktu itu lawannya adalah tradisi dan keputusan gereja. Bagaimana dengan hari ini, Bapak Saudara? Saudara, dalam hari-hari ini, gereja-gereja modern hari ini punya tantangan yang jauh lebih kompleks daripada waktu yang lalu. Tantangan yang pertama, saudara, yaitu saya sebut dengan tantangan zaman, saudara. Apa artinya tantangan zaman itu, Bapak Ibu? Tantangan zaman yaitu seiring dengan perkembangan zaman, maka manusia mendapatkan berbagai akses pengetahuan melalui internet. Sehingga menganggap Alkitab itu tidak begitu penting. Maksudnya begini, Bapak Saudara, tantangan zaman ini. Banyak informasi-informasi yang seringkali kita dapatkan dari internet. Misalkan, salah satu contoh, saudara. Saudara beli barang, dan barang itu mungkin lupa tidak kasih manual booknya. Saudara cari di mana? Internet. Betul ya? Yuk kita lihat tutorialnya dulu. Gitu ya, saudara. Itu hal sepele. Saudara. Kemudian ketika mungkin anak-anak kita, anak remaja kita gitu saudara. Mungkin dia akan search di Google gitu ya. Bagaimana cara mengatasi papa yang marah-marah gitu ya. Dia cari saudara. Ketika dia membaca itu, bisa saja yang dia baca itu sesuatu yang baik. Tapi bagaimana kalau yang dia baca itu sesuatu yang tidak baik? Ketika kamu dimarahin terus sama papamu, dalam tulisan itu ngomong begitu ya, tinggalkan papamu. Pengaruh enggak saudara? Dia bisa saja percaya dengan hal itu loh saudara. Dan mungkin kita di dalam banyak hal pun juga demikian saudara. Saudara percaya atau tidak, ketika anak kami sakit beberapa waktu yang lalu, saudara, istri saya itu betul-betul khawatir, saudara. Dia sempat bingung ya apa ini dan lain sebagainya, saudara. Makanya dia harus ngamar beberapa waktu di rumah sakit supaya menenangkan istri saya. Karena ketika naik sakit itu dia baca internet tuh ono sing meden-medeni, ya kan? Ono ini harus dikasih obat, ini dikasih ini. Oh sampai pusing istri saya. Ya udah gini aja, daripada pusing-pusing, hari Selasa kita bawa ke rumah sakit sudah. Karena anak itu nggak mau makan, nggak mau minum. Supaya apa? Tenang. Dan dia tidak terpengaruh. Kita bicara soal kesehatan saja saudara. Seringkali internet itu juga bisa menolong kita. Tetapi ada juga yang bisa menjerumuskan kita. Hati-hati. Dan mungkin di dalam banyak persoalan-persoalan lainnya, kita itu mencari pertolongan lewat internet. Saudara. Kita bergumul menghadapi masalah sesuatu, kita cari di internet, apa kata internet, apa kata Google. Saudara. Saya mau katakan jangan selalu percaya dengan Google. Artinya apa? Jangan selalu ya. Ada benarnya, ada tidaknya. Saya pernah ngikuti Google, kesasar saudara. Serius itu, kemarin tuh, Kemblora itu ya. Saya ikut sama Losowil. Sebelumnya itu ada tulisan Jalan Ninja. Gitu. Wah, putar balik kita saudara. Ikutin Google, kesasar saudara. Sampai mobil kami itu nggak bisa naik sudah gitu ya. Balik. Saudara, tantangan ini seharusnya menjadi warning buat kita saudara. Jangan apa-apa itu internet, saudara. Internet memang memberikan pengetahuan, saudara. Memang. Tapi tidak selamanya internet itu memberi pengetahuan yang benar. Kalau kita salah klik saja, kita bisa salah. Dan ada banyak orang yang ekstrim, wes pokoknya ini bagus daripada Alkitab. Karena Alkitab itu susah untuk dijalankan. Pengajaran ini lebih bagus. Bayangkan saja saudara. Firman Tuhan mengatakan kita mengampuni 70 kali 7 kali. Banyak sekali tuh. Ketika anak-anak kita membaca satu konten di media sosial. Di dalam keluarga seperti tadi. Ketika dimarahin, di apa gitu ya. Dilukai oleh orang tua kita. Internet ngomong apa? Tinggalkan saja papamu misalkan gitu. Dan saudara jangan kaget
akhir-akhir ini ada begitu banyak anak-anak muda mengakhiri hidupnya. Dan penelitian mengatakan, saudara, yang saya baca itu, salah satu pengaruhnya dari apa? Media sosial. Mereka itu bunuh diri. So, ini tantangan kita. Lebih kompleks, saudara. Apalagi untuk anak-anak kita. Maka pengajaran ini penting, saudara. Dekatkan anak-anak kita kepada Tuhan. Maka setiap mereka ada persoalan, mereka cari Tuhan lebih dulu. Yang kedua, saudara, tantangan berikutnya di zaman ini adalah yang saya sebut dengan tantangan pengalaman. Saudara. Maksudnya apa, saudara? Tantangan pengalaman itu di mana orang merasa hidupnya sudah baik, tidak perlu membaca Alkitab, dan menemukan kebenaran. Karena di luar sana ada kebenaran-kebenaran lain yang bersifat lebih aplikatif dari Alkitab. Lebih gampang dijalani daripada firman Tuhan. Karena dia sudah mengalami itu. Merasa hidupnya baik, gak perlu Tuhan-Tuhanan lagi. Gak perlu ke gereja lagi. Gak perlu memberikan yang terbaik kepada Tuhan lagi. Karena hidupnya sudah apa? Sudah baik. Saya ikut ini aja sudah baik, kok ngapain ikut Tuhan? Saudara, orang-orang semacam ini adalah orang-orang yang keras kepala, saudara. Pernah satu kali saya sama Los Julia itu dialog dengan orang semacam ini. Saya tanya, kenapa kok gak ke gereja lagi? Gak usah lagi ke gereja katanya. Loh, kenapa? Karena hidupku sudah baik sekarang. Semua sudah diatur dengan baik. Anakku sudah bersekolah di tempat yang baik. Keluargaku sudah tinggal di tempat yang baik. Ngapain ke gereja lagi? Gak butuh. Serius, saudara. Ini ada di tengah-tengah kita. Merasa hidup baik. Sehingga dia tidak lagi membaca Alkitab. Tidak lagi belajar firman Tuhan. Karena ruwet katanya, kuat. Gini aja sudah baik, ngapain lagi ikut Tuhan? Saudara, itu adalah tantangan di zaman ini, saudara. Maka kita harus waspada dan hati-hati dalam bagian ini. Selanjutnya, Bapak Ibu Saudara, yang ketiga, saudara. Ini adalah tantangan diri sendiri. Yang pertama tadi adalah tantangan zaman, pengetahuan, saudara. Kemudian pengalaman. Kalau pengalamannya gini, kita lakukan begitu terus tanpa Tuhan, tanpa Alkitab. Saudara. Yang ketiga ini berbicara tentang kita sekarang. Yaitu tantangan diri sendiri. Yaitu banyak orang yang bergumul dengan dirinya sendiri. Dan menghalalkan, saudara, berbagai cara agar supaya masalahnya cepat selesai. Sehingga tak lagi butuh firman. Saudara, ini adalah tantangan yang mengerikan. Karena orang-orang pada saat ini lebih pengen cepat teratasi, pengen cepat selesai persoalannya. Alhasil apa? Apapun caranya, gas aja. Hati-hati, saudara. Ketika engkau terjebak di dalam kondisi ini, saudara. Mungkin sekali waktu kondisimu akan baik. Tapi akhirnya kamu akan dalam kondisi tidak baik. Hati-hati, saudara, tentang ini. Banyak orang terlena, saudara, untuk menyelesaikan masalahnya dengan cara-cara yang salah. Hutang piutang, ekonomi, saudara, yang seringkali orang memutuskan dengan cara yang salah. Dia pengennya cepat, saudara, pengennya dapat banyak, gitu. Caranya salah, ya sudah gak apa-apa. Caranya melanggar firman Tuhan, gak apa-apa. Karena kepepet. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, saya mau cerita dikit. Ada seorang pengusaha yang saya kenal, saudara. Dulu dia aktif di gereja. Saudara. Suatu kali, saudaraku, pengusaha ini usahanya makin turun. Makin turun, saudara. Ya, makin turun. Hampir bangkrut, katakanlah begitu. Singkat cerita, saudara, dia tanya sama pendetanya. Saudara. Pak Pendeta, saya itu ada masalah gini-gini. Dia cerita
kondisinya. Dia didoakan. Nah setelah selesai pendeta ini mendoakan dia, saudara. Terus pamitan gitu pulang. Si pengusaha ini, saudara, ketemulah dengan seorang tukang becak, saudara. Dia ngomong itu suhu. Gitu. Ada apa kamu dengan saya? Gitu. Dialoglah pengusaha ini dengan tukang becak. Ya, saya ini dikasih tahu teman. Kalau bapak ini bisa memberikan saya nasihat. Gitu. Kemudian pengusaha ini ngomong begitu, si tukang becak ini yang disebut penasihat ini, saudara. Dia cerita, saudara, si pengusaha kepada tukang becak ini. Saya itu ada masalah, usaha saya ini semakin turun, hampir selesai semua. Semua aset sudah hampir saya juali, dia bilang. Hampir bangkrut usaha saya. Kemudian tukang becak ini bilang begini, saudara. Oh, masalah itu, tenang saja. Setelah kamu ketemu saya, percaya, usahamu akan maju. Percaya, semua akan baik-baik saja. Malah semakin naik. Wah, dikasih semangat gitu, saudara. Wah, ternyata benar, saudara. Usaha ini semakin naik. Nah, kemudian diajaklah si pengusaha ini. Usahamu baik ya, kamu ikut aku. Sebuah paguyuban kebatinan gitu. Dia ikut di situ, saudara. Dia bahkan di tempat usaha itu yang saya tahu, saudara. Di depannya misalkan ini pabriknya, di depannya itu kayak ada tempat paguyuban ilmu sejati, nggak salah pada waktu itu. Saya lihat. Nah, singkat cerita bagi saudara, hari demi hari usahanya semakin naik. Dalam satu momen usaha tersebut terbakar habis tanpa tersisa. Dan pada waktu itu dia menangis dan tidak tahu gimana caranya ini untuk dia bisa keluar dari zona masalahnya. Akhirnya si pengusaha ini datang lagi ke pendetanya. Pendeta, jadi kalau ada masalah itu datangnya ke pendeta, saudara. Saya ini ada masalah gini lagi. Didoakan lagi, aku tahu kamu kemarin kemana-kemana. Sekarang kamu benar-benar ikut Tuhan. Tuhan pasti akan tolong kamu. Dan dia sampai hari ini, saudara, hidupnya cukup dan Tuhan pelihara sampai sekarang. Saudara, dari kisah ini saya mau ngomong apa, saudara? Terkadang-kadang kita bisa menghalalkan segala cara untuk mendapatkan sesuatu. Tapi itu hanya sementara. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apa relevansinya ketika kita belajar tentang kecukupan Alkitab untuk kita hari ini, Bapak Ibu? Ketika kita belajar hal ini, saya mau katakan bahwa Alkitab itu bukan buku panduan, tetapi memberi kita lensa untuk menilai segala sesuatu. Seperti kita menilai Robin Hood, mungkin tindakannya baik, tapi kalau caranya salah, dia tetap salah, kata firman Tuhan. Jadi Alkitab itu bukan buku panduan yang harus kita gini, tidak. Tapi Alkitab itu memberikan kita lensa untuk menilai sesuatu. Dan untuk berbuat sesuatu. Ketika kita mau memutuskan sesuatu pergumulan kita, saudara. Kita mau melangkah sesuatu. Lihatlah apa yang dikatakan firman Tuhan. Apakah yang kau putuskan itu benar-benar sudah selaras dengan firman Tuhan. Maka dari itu saudaraku yang dikasihi Tuhan. Alkitab bukan buku ilmu pengetahuan. Namun Alkitab dibutuhkan untuk melihat sejarah keselamatan manusia. Memang Alkitab itu bukan ilmu pengetahuan, semua pengetahuan ada di Alkitab. Tidak demikian, saudara. Tetapi Alkitab itu dibutuhkan di dalam hal yang paling penting dalam dunia ini. Yaitu apa? Keselamatan manusia. Hanya di dalam Alkitablah kita bisa mengerti Allah itu mencintai manusia, termasuk saudara dan saya, dan dia rela mati buat setiap kita. Alkitab mencatatnya dengan detail, saudara. Maka dari itu, Bapak Saudara, ketika engkau sudah membaca Alkitab, saudara,
sudah membaca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu, mungkin ada yang sekali, 2 kali, 3 kali sekalipun. Saya mau katakan kepada saudara, jangan kita menghakimi seseorang lewat pengalaman hidupmu. Namun berkacalah dengan Alkitab lebih dulu. Seringkali kita lebih mudah menghakimi orang lain daripada kita melihat diri kita sendiri, bukan? Seringkali kita lebih gampang ketika orang lain berbuat salah, kita ngomong itu salah. Tapi kita lupa, kita berkaca dengan diri kita sendiri. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya teringat satu tokoh teolog yang berkata demikian, saudara. Firman yang terdapat di dalam Alkitab itu adalah firman Tuhan yang menurut Tuhan itu penting diketahui oleh umatnya di dalam sebuah proses sejarah penebusan. Jadi Tuhan itu kepengen apa yang dimana dia mau kita lakukan, itu ada di dalam apa? Alkitab. Maka dari itu saudara, saya sepakat dengan apa yang disampaikan John Calvin di dalam ceramahnya, saudara. Satu buku yang mengatakan begini, Alkitab itu harus dibaca dengan tujuan kita itu menemukan Yesus di dalamnya. Jadi bagi kita yang sudah baca Alkitab berulang kali, saudara, itu bagus, saudara. Tapi saya tantang saudara hari ini, apakah kamu mau, gak cuma kau baca, tapi kamu temukan Yesus di dalamnya. Di dalam kisah itu. Nah saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Selanjutnya John Calvin bilang begini, saudara. Belajar Alkitab tanpa tujuan menemukan Yesus di dalamnya, maka semuanya akan menjadi apa? Sia-sia. Kita baca Alkitab, saudara. Maafkan saudara. Tetangga sebelah juga baca Alkitab loh. Bahkan bacanya Alkitab lebih dalam dari kita. Untuk apa? Mencari kesalahan Alkitab. Saudara, beberapa waktu lalu saya share kepada teman-teman hamba Tuhan. Saya pernah temukan ada seorang pendebat, saudara. Di YouTube saya komunikasi dengan dia. Dia mengatakan ada satu bagian di mana orang-orang Israel itu pergi ke sana. Ke Mekah dia bilang. Ada gitu, saudara. Nah lebih lanjut, saya mau bahas ini tapi bukan di sini, saudara. Tapi nantikan bulan depan di misi, saudara. Ya. Karena ini bukan waktunya untuk ngobrol itu. Karena panjang sekali, saudara. Benar kan, saudara? Dia itu maunya itu mencari kesalahan Alkitab, saudara. Dia belajar lebih teliti. Tapi kita tidak demikian, bukan? Maka dari itu, mari sama-sama kita belajar Alkitab. Tapi kita harus menemukan Yesus di dalam bacaan yang kita baca. Nah saudaraku yang dikasihi Tuhan, John Calvin juga mengingatkan kita. Tidak ada sumber lain yang bisa menjelaskan tentang Yesus dengan detail, kecuali Alkitab kita. Saya sepakat dengan kalimat ini. Tidak ada kitab-kitab lain yang mencoba menjelaskan Yesus sedetail Alkitab kita. Tidak ada sumber lain. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika kita membaca Alkitab, satu hal yang paling perlu kita tanyakan lagi dalam diri kita adalah, apakah kita sudah mengalami pertobatan? 1 Petrus pasal yang kedua ayat 1 dan 2 itu berkata demikian. Karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian dan fitnah. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Saudara, kenapa saya harus ngomong kita perlu bertobat dalam bagian ini, saudara? Karena ada banyak orang Kristen itu hidup dalam kemunafikan. Karena ada banyak orang Kristen itu hidup di dalam tipu muslihat. Karena ada banyak orang Kristen itu hidup tapi
ada kejahatan yang dia lakukan. Dia tidak murni. Maka perintah firman Tuhan ini mengajarkan kita, jadilah sama seperti bayi yang baru apa? Lahir. Yang dia benar-benar butuh ASI. Dia benar-benar butuh air susu ibunya. Supaya dia semakin dia bertumbuh. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan. Ketika saya membaca bagian ini saya teringat ketika anak saya baru lahir. Langsung saudara, banyak masukan. Nanti anakmu dikasih formula atau dikasih apa, dikasih ini. Susu ini lebih bagus, ini bagus saudara. Tapi dokternya ngomong, jangan. ASI lebih bagus. Jauh lebih bagus. Dia bilang. Dan kalimat ini menggambarkan apa saudara? Ketika kita jadi orang Kristen, sumber murni kita apa? Firman Tuhan. Kecaplah, nikmatilah firman itu setiap hari. Saudara. Maka dari itu saudaraku yang dikasihi Tuhan, setiap kali kita menemukan Yesus di dalam Alkitab, maka rasa cinta kita kepada Dia semakin besar. Karena kita sadar Bapak Saudara bahwa kita dicintai oleh Yesus, di mana seharusnya kita tidak layak untuk dicintainya. Semakin kita baca Alkitab, semakin kita sadar bahwa kita itu tidak layak dicintai Yesus. Kita adalah orang-orang berdosa. Kita yang seringkali lemah di dalam kedagingan kita. Tapi Tuhan tetap cinta. Serumuk apapun hati kita, segelap apapun hati kita, Tuhan cinta pada saudara. Ketika banyak orang meninggalkanmu karena kamu berbuat sesuatu yang tidak baik, saudara. Saya mau katakan, Tuhan tetap cinta kepadamu. Tuhan tetap dekat denganmu. Dan Tuhan tetap mencintaimu seperti anaknya sendiri. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan. Dalam satu titik saya mau bicara begini. Orang yang selalu berusaha menjadi baik tanpa kuasa Tuhan akan mendapati dirinya bertambah jahat. Karena kalimat ini baik-baik. Di awal saya katakan ada begitu banyak orang, wis aku mau jadi baik, gini aja sudah baik kok gitu ya. Tanpa Tuhan, tanpa firman Tuhan aku sudah baik, saya sudah bantu orang lain, aku sudah begini, aku sudah begini, begitu dan lain sebagainya. Tapi tetap saudara, kalau dia berbuat baik tanpa kuasa Tuhan, pada suatu waktu dia akan menemukan dirinya itu justru akan bertambah apa? Jahat. Karena kalimat ini baik-baik saudara. Dan saya mau katakan saudara, orang yang bersandar kepada Kristus, dan hidupnya diubahkan oleh Kristus akan berkata, semua perubahan itu datangnya dari siapa? Yesus. Kita bisa berubah dari kemanusiaan kita yang lama menjadi baru. Itu karena apa? Karena Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, izinkan saya bercerita saudara. Ada satu tokoh di dalam perjalanan Kristen. Tidak ada Pak Jandi pasti tahu tokoh ini, saudara. Tokoh ini bernama Dawson Trotman, saudara. Satu waktu ketika dia masa-masa SMA, saudara, Trotman ini memperlihatkan kemampuan yang mengesankan, saudara. Ia pernah menjadi pembaca pidato di perpisahannya, menjadi ketua OSIS, ketua senat mahasiswa. Bahkan si Trotman ini menjadi ketua tim bola basket pada waktu itu. Namun ketika dia semakin terkenal pada masanya saudara, justru kehidupan Trotman ini justru menjurus kepada hal-hal yang berbahaya saudara. Ia pernah berjudi, ia pernah menjadi pemabuk saudara. Ia juga menjadi seorang penjudi bola yang terkenal licik saudara. Bagaimanapun juga pertemuannya itu di satu tengah malam dengan seorang polisi. Dia ditangkap polisi setempat, saudara. Tapi ketika dia ditangkap polisi, justru polisi tersebut mengantarkannya pada perjumpaan rohani dengan Yesus. Trotman ditangkap
di sebuah taman setelah dia mabuk dan dia tidak dapat menemukan mobilnya, saudara. Namun ia beruntung, saudara, karena polisi yang ditugasi pada waktu itu melihat masalahnya tidak lebih dari sekedar alkohol. Ada hal yang lain gitu, saudara. Kemudian saudara, si polisi bilang begini ketika ketemu dengan Trotman, saudara. Nak, apakah kau menyukai kehidupan seperti ini yang kamu lakukan sekarang? Tanya polisi tersebut. Si Trotman bilang, saya justru benci, Pak. Dia bilang. Jawab Trotman. Polisi itu pun kemudian membawa Trotman ke sebuah persekutuan gereja, saudara. Si polisi ini membawa Trotman ke tempat gereja, saudara. Ketika itu di gereja tersebut diadakan sebuah kontes menghafal ayat Alkitab, saudara. Jadi pas ada lomba Alkitab gitu, saudara. Nah, mereka diberi 10 ayat Alkitab tentang keselamatan, saudara. Nah, dan Trotman ini menjadi satu-satunya dari antara mereka atau orang-orang pada waktu itu, pemuda-pemuda pada waktu itu, yang mampu mengingat ayat-ayat tersebut di dalam pertemuan mereka pekan berikutnya. Jadi Trotman ini mengingat betul-betul 10 ayat yang ditugasi itu, saudara. Bahkan ketika diberikan 10 ayat lain mengenai pertumbuhan rohani pun, itu juga cepat dihafal oleh Trotman. Dan Trotman pun menghafalkan dengan mudah. Dan beberapa minggu setelah itu, saudara, ketika itu pula lah Trotman meminta Kristus untuk mengubahkan hidupnya. Oh Tuhan, tolonglah aku untuk kembali ke jalan. Sebuah doa yang singkat itu, saudara, menolong Trotman untuk kembali ke jalan Tuhan. Pengalaman hidup dia menolongnya, saudara, untuk berjumpa dengan Tuhan. Perjumpaan dengan Tuhan itu penting, saudara. Hingga hari ini, saudara, si Trotman ini menjadi pendidik Alkitab yang luar biasa, yang dikenal dengan navigator. Kalau saudara tahu navigator, inilah orangnya. Saudara. Inilah penggagas kelompok tumbuh bersama di kalangan pemuda-pemuda, bahkan mahasiswa-mahasiswa. Navigator. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di sisi lain, saudara, di zaman ini, saudara, saya ketemu kisah yang luar biasa, saudara, dari seorang, ya katakanlah ini anak muda gitu ya, namanya Peter Chris. Saudara bisa lihat di Instagramnya. Saudara. Dalam satu waktu, saudara, dia ini pernah mengalami luka hati yang luar biasa dengan Tuhan. Suatu waktu istrinya itu dipanggil Tuhan. Di dalam kondisi yang masih muda. Dia luka hati. Saudara. Dia benci Tuhan, dia dan lain sebagainya, saudara. Namun ketika dia menangis itu, saudara, dia merasa luka hatinya. Ada ayat Alkitab yang menguatkan dia. Saudara. Ayat-ayat itulah yang mampu, saudara, membuat Peter Chris ini tetap waras dan menjadi pengikut Tuhan. Dan sekarang ini, saudara, dia full timer membagikan ayat-ayat Alkitab dan pengajaran-pengajaran Alkitab di Instagram. Pengikutnya kemarin waktu saya membaca, lihat gitu, saudara, di Instagram namanya Peter Chris, sudah 20 ribuan. Saudara. Dari awalnya perjumpaannya dengan Tuhan, ayat-ayat firman Tuhan itu memberikan dia kekuatan, saudara. Saudara, seringkali begitu bukan? Ketika kita dalam masa-masa lembah kekelaman, kadangkala ayat-ayat itu bisa muncul di tengah-tengah kita dalam kedukaan. Ayat-ayat itu membuat kita semakin waras dan tetap menjadi pengikut Tuhan. Dan Peter Chris salah satu bukti dari itu. Yang membuat dia tetap percaya pada Tuhan, yang membuat dia tetap kuat di dalam Tuhan adalah kebenaran firman Tuhan. So, apa yang kita pelajari hari ini, saudara? Mari, saudara, kita membaca Alkitab dengan lebih rajin lagi, saudara ya.
Mari sama-sama kita baca Alkitab lebih rajin lagi, saudara. Saudara, nggak ada waktu, tenang. Gereja sudah menyiapkan cara yang terbaik. Dengarkan itu. Saudara, saya belum mengikuti hari ini. Ikut sekarang. Kita nggak tahu lagi sampai kapan kita bisa ikut itu. Ikut sekarang. Terlambat lama, nggak apa-apa. Daripada tidak sama sekali. Saudara, ketika saya di grup baca Alkitab yang kali ini, saudara, saya kagum, saudara. Kagumnya itu apa? Bobo-bobo gitu ya. Jam 3 pagi, sudah laporan baca Alkitab, saudara. Cening. Batinku, iki tuku jam piro gitu ya. Jam 3 pagi, saudara. Benar, jam 3, ada jam 4 ya. Losemeling kan kadang-kala, makanya Losemeling itu sudah kasih waktu ya, jam 12 dia share. Karena kalau nggak gitu, bobo-bobo nggak baca gitu ya. Jam 3 ya. Tapi itu justru menyemangati saya, saudara. Mungkin saya kalah dengan bangunnya bobo-bobo. Tapi anak-anak muda jangan mau kalah. Mari sama-sama kita baca Alkitab. Ada yang 3 pasal? Boleh. Ada yang mau 1 pasal? Boleh. Baca itu dulu, saudara. Dan temukan Yesus ketika kita membaca Alkitab. Saudara, nggak cuma kita baca, saudara. Mari sama-sama kita juga mempelajari dan menafsirkannya dengan lebih teliti. Karena ada begitu banyak orang itu meneliti Alkitab, tapi untuk tujuan yang salah. Dia mencari kesalahan Alkitab. Tapi kita sebagai orang percaya, kita teliti Alkitab untuk menemukan Yesus di dalam firman Tuhan. Oke ya, saudara ya. Selanjutnya, mari sama-sama kita juga mempelajari dengan hati yang lebih sungguh-sungguh. Artinya apa, saudara? Ketika kita belajar firman, dan firman itu menegur kesalahanmu, berdoalah pada Tuhan. Mintalah Tuhan menolongmu, supaya hidupmu diubahkan oleh Tuhan. Dan yang terakhir, mari sama-sama kita semua mengalami reformasi di dalam diri kita. Di dalam gereja kita, melalui kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kita. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu hari ini. Terima kasih kami sudah diingatkan oleh firman-Mu. Agar kami tetap bersandar kepada firman-Mu. Agar kami ya Tuhan, ketika kami bergumul untuk menyelesaikan masalah-masalah yang kami hadapi sekarang. Ajar kami untuk kembali melihat apa yang Tuhan inginkan untuk kami kerjakan dan lakukan di dalam kami menghadapi persoalan dalam hidup kami. Mungkin kami merasa tidak mudah untuk mencari apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kami, di dalam persoalan yang kami hadapi. Bila mana kami hadapi hal yang demikian ya Tuhan, ajarlah kami ya Tuhan untuk bertemu dengan hamba-hamba Tuhan, untuk menceritakan pergumulan kami, sehingga lewat doa dukungan mereka, kami dikuatkan untuk menjalani hari-hari kami. Tuhan, kami serahkan setiap kami di dalam persoalan kami masing-masing hari ini. Dan ajarlah kami ya Tuhan, untuk melihat kebenaran firman-Mu, untuk kami lakukan di dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Demi Kristus Yesus kami berdoa. Amin.